Adik-adik, kita mau beribadah loh. Jadi jangan lupa ganti pakaian yang rapi dan sopan. Ingat, kita harus menghormati Tuhan kita. Adik-adik, sebelum ibadah online, jangan lupa siapkan laptop atau handphone kalian yang sudah terkoneksi oleh internet. Ingat, kita ibadah harus tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik, sebelum ibadah, pastikan posisi adik-adik nyaman. Tapi ingat ya, nyaman bukan berarti tiduran. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Selain itu, selama ibadah, adik-adik tidak boleh main handphone ya, dan juga tidak boleh saling bercanda. Ingat, kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, pastikan sebelum beribadah adik-adik sarapan dulu ya, karena selama ibadah kita tidak boleh makan. Adik-adik, yang paling penting, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Pasti enak kalau aku bisa makan buah-buahan kesukaanku. Aku suka makan buah jeruk, stroberi, dan juga anggur. Hai Apoy, sudah siap belum mau sekolah minggu? Lo Alia, Ayo, pagi-pagi sudah melamun, kenapa? itulah aku sedang memikirkan aku jalan-jalan ke kebun buah. Aku kan suka makan buah-buahan. Enak sekali ya. Tapi hari ini kan kita mau sekolah minggu, jadi apa yang boleh melamun? Oh iya ya. Siap-siap ya? Kita sekolah minggu. Aku sih sudah siap loh, Iya, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi teman-teman. Halo. Adik-adik sudah siap belum? Adik-adik, kalau bangun tidur adik-adik ngapain? Melamun nggak nih seperti si Apoy? Pasti tidak ya. Bangun tidur adik-adik langsung berdoa. Aku juga berdoa loh, Oh gitu ya? Iya betul, pintar ya Apoy. Terus langsung mandi. Siap-siap untuk ke sekolah minggu. Ya Apoy ya? Sudah siap ya? Siap, Ya. Tante. Nah sekarang kita mau menyanyi satu pujian. Judulnya Matahari Bersinar Terang. Yeay, Ya. hari ini cerah. Cerah. Kita sekolah minggu sama-sama. Semuanya bernyanyi ya. Kasih saya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang.
bersukacita ya. Pagi-pagi Tuhan sudah memberikan kita matahari yang bersinar, yang sangat terang, burung-burung bernyanyi, apalagi kita ciptaan Tuhan. Harus bagaimana Boy? Memuji Tuhan. Iya, harus semangat lagi ya, Iya. memuji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita semuanya berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan lagi dengan pujian selamat pagi Bapak ya. Kita Apa ya? mau menyapa Bisa Tuhan ya? Yesus ya, Rosa. Iya. Apa yang bisa kan? Bisa. Iya, kita memuji Tuhan selamat pagi Bapak. Siap. Semua berdiri dengan kita berdoa ya adik-adik ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita katakan Allah Bapa. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Ya adik-adik, sekarang semuanya lipat tangan. Kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menolong kami, memimpin hidup kami sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk kesehatan yang juga Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk berkat-berkat yang juga kami terima daripada Tuhan. Terima kasih juga kalau kami masih tetap bisa bersekolah biarpun secara online. Terutama Tuhan, kami juga berterima kasih dan bersyukur kalau pada pagi hari ini kami tetap bisa beribadah kepada Tuhan biarpun dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau terus berada dimanapun kami berada. Tuhan juga yang akan menolong kami, memimpin setiap kami yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari mulai sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus yang menjaga setiap kami dan Tuhan Yesus juga menolong setiap kami waktu kami memuji Tuhan dan waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Amin. Amin.
Silakan duduk teman-teman. Ya, silakan adik-adik duduk semua. Masa Alia, Iya. hari ini aku mau bersaksi. Teman-teman, Tuhan Yesus itu baik loh dalam hidup Apoy. Rasa tahu kan, Papa Apoy itu usahanya lagi susah. Tapi Tuhan tetap cukupkan kebutuhan kita sehari-hari. Kita masih bisa makan, masih punya rumah, baju, dan Apoy juga masih bisa sekolah. Bahkan kemarin waktu aku ulang tahun, aku masih bisa merayakannya. Dan aku masih mendapatkan hadiah dari papa mamaku. Gitu loh, Se. Iya, betul Apoy. Tuhan Yesus itu baik sama Apoy, bukan sama Apoy saja. Tuhan Yesus itu juga baik sama Lause, baik sama adik-adik di rumah. Iya kan? Betul kan adik-adik? Tuhan Yesus baik. Nah, coba. Lase, Ya. aku mau semangat nih untuk memuji Tuhan lagi. Aku mau katakan Tuhan Yesus baik. Betul, Tuhan Yesus itu baik. Baik kepada kita semua. Nah, tapi sebelum nyanyi nih Lause. Ya. Nih, sebelum nyanyi nih apa ya, Lause mau tanya dulu nih sama adik-adik di rumah. Kira-kira apa sih kebaikan Tuhan Yesus itu sama adik-adik? Coba Lause dengar. Aduh, ada yang menjawab apa ya? Katanya Tuhan Yesus itu baik, memberi saya kesehatan. Terus mereka ada juga yang bilang, iya Tuhan Yesus baik karena memberi mama, papa yang selalu sayang sama mereka, yang menjaga mereka. Seperti juga Tuhan Yesus ya. Ayo sekarang kita mau memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Semangat ya apa ya adik-adik kita Semangat, bernyanyi Tuhan semua. Yesus Dengan baik. semangat kita bernyanyi ya. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
Tuhan mau datang ke dunia. Mau datang ke dunia sebagai menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, apa ingat enggak? Apa tuh? Pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, dia lahir, kita merayakan itu sebagai hari apa? Kemarin barusan kita rayakan Rosen. Adik-adik juga tahu nggak ya? Yang di rumah ya teman-teman, apa yang di rumah tahu nggak? Teman-teman tahu nggak? Ayo coba, langsung dengar. Ada yang jawab. Apa yang tahu nggak? Apa tuh? Apa tuh tadi jawabnya? Wah, teman-teman yang di rumah bilang hari Natal Lause. Oh iya, hari Natal Hari sekalian. Natal. Nah, sesudah itu Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Tuhan Wow. Yesus mau mati di kayu salib untuk apa? Apa itu enggak? Untuk apa ya Lase? Aduh, Untuk yang apa ya tahu? teman-teman? Coba kita dengerin lagi. Apa sih jawaban teman-temannya? Iya ya betul. Ada yang ngomong lagi tuh, apa ada yang jawab? Wah, teman-teman hebat. Hebat, tapi apa juga hebat? Coba apa jawab? Apa? Untuk apa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Aku belum tahu. Belum tahu. Belum. Nah, tadi teman-teman ada yang menjawab, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, Lause. Untuk dosanya Apoy. Iya, dosa Apoy, dosa Lause, dosa mama papa kita, dosa adik-adik semua. Ya. Wah, hebat Tuhan Yesus. Iya, karena Tuhan Yesus itu baik sama kita. Kita masih memuji Tuhan, Lase. Masih kita mau menyanyi pujian Apa tuh? judulnya Yesus disalib karena cintanya. Untuk Cinta. aku, Oh. untuk Lase Alia, untuk teman-teman semua. Betul, untuk semua. Oke, let's go, kita nyanyi lagi. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Siapa lagi? Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Lagi. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Sekali lagi adik-adik, dosa dihapuskan. Iya, Tuhan Yesus baik ya adik-adik buat kita semua. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Ya apa ya? Ya, teman-teman duduk lagi, Lase. Iya, silakan duduk juga adik-adik di rumah. Hai, kok ngelamun lagi? Aku tidak melamun, Lase. Aku jadi sedih habis nyanyi lagu itu. Kalau ingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kenapa harus sedih, Apoy? Kita seharusnya bersuka cita karena Tuhan mau datang ke dunia untuk kita semua ya adik-adik ya. Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Ya, Apoy ya? Gitu ya, Lase. Iya. Lase,
Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Sudah siap belum mau mendengarkan firman Tuhan? Apoy sudah siap loh? Iya, Ya, aku kita sudah semuanya siap ya. Kita katakan kita mau menjadi sahabat Yesus. Kita katakan Yesus adalah sahabat kita, adik-adik ya. Ya, kita mau memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kalau Tuhan Yesus sahabatku, aku nggak perlu sedih ya Loser. Betul. Ya, karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita, jadi kita harus tetap bersuka cita. Yesus sahabatku. Semua bernyanyi adik-adik ya. An hour ago, a bomb blew up the Kremlin. The president has initiated Ghost Protocol. The entire IMF has been disavowed. Now I've been ordered to take you to Washington, where they will hang the Kremlin bombing on you and your team, unless you were to escape after assaulting Brandt and me. But if any one of your team is caught, they will be branded terrorists out to incite global nuclear war. So what happens now?
your mission, should you choose to accept it. So, what's the play? Cadillacs the bills, coupe the bills, brain dead rims, yeah, stupid wheels. Girl, I'm super real, lose it tooth and nail. Try to fight it, try to deny it, stupid you will fail. What I do it real. Shooting from the hip, yeah, boy, shoot to kill. A breath left on my deathbed, screaming F that, yeah, super ill. Who are you really, Brant? We all have our secrets. Don't we, Ethan? Okay, now remember, blue is glue. And when it's red, Dead. You're not gonna make it! You're not helping. Nah, adik-adik, kalian tadi sudah melihat ya cuplikan sebuah film yang begitu keren banget ya. Kalau adik-adik melihat tokonya itu kayak luar biasa. Ya, ia bisa loncat sana, loncat sini, ia bisa mengalahkan musuh. Keren banget deh. Ya, kenapa? Karena dia adalah tokoh yang dipilih atau ditunjuk untuk melakukan sebuah misi di mana tidak sembarangan orang yang bisa melakukan misi tersebut, melakukan tugas tersebut. Orang ini harus punya keahlian, orang ini harus spesial untuk melakukan tugas tersebut. Nah, adik-adik tahu nggak? Ya, misi itu apa artinya? Ya, singkatnya, misi adalah suatu tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang. Itu artinya misi. Ya, tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang. Itu namanya misi. Makanya tadi kita lihat ya, tokoh utama itu begitu hebat. Karena ini ditunjuk oleh seseorang untuk menjalankan misi tersebut. Ya, maka dikatakan film itu disebut namanya Mission Impossible. Misi yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Harus orang yang spesial, orang yang berbakat, orang yang ditunjuk. Nah, adik-adik, sebenarnya ada sebuah kisah, ya, seseorang yang telah ditunjuk Tuhan untuk melakukan misi penyelamatan manusia di dunia ini. Ada yang tahu siapa yang harus menjalankan misi penyelamatan manusia yang berdosa ini? Betul, yaitu Tuhan Yesus. Ya, hanya Tuhan Yesus yang dipilih oleh Allah untuk menjalankan misi penyelamatan manusia yang berdosa. Kenapa? Tidak seorang pun yang bisa menjalankan misi tersebut. Kenapa? Karena semua orang sudah berbuat dosa. Tidak mungkin orang berdosa menyelamatkan orang yang berdosa. Yang bisa menyelamatkan orang berdosa itu adalah orang yang tidak berdosa. Orang yang tidak berdosa itu hanya Tuhan Yesus. Nah, makanya Allah Bapa mengutus anaknya, Tuhan Yesus, untuk menjalankan misi menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena dia adalah orang yang tepat, orang yang ditunjuk Tuhan untuk menjalankan misi tersebut.
Karena dia satu-satunya orang yang tidak berdosa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tahu waktunya sudah dekat, bahkan sangat dekat. Dia harus melaksanakan misi terakhir, yaitu mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Misi yang tidak mungkin dilakukan orang lain. Satu misi yang memerlukan pengorbanan yang luar biasa. Misi yang sungguh-sungguh ya, mempertaruhkan nyawanya sendiri. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya sudah dekat. Maka sewaktu ketika Tuhan Yesus mengajar, ia memberikan sebuah perumpamaan seperti ini. Ya, dikisahkan ada seorang yang kaya raya, yang sangat kaya. Ia mempunyai lahan yang begitu luas, di mana orang kaya ini ingin sekali tanah yang luas itu dijadikan kebun anggur. Ya. Nah, untuk melakukan tersebut, maka ia menyuruh penggarap-penggarap, yaitu orang-orang yang bekerja untuk mengusahakan ya, atau membuat tanah yang kosong tersebut menjadi kebun anggur, sehingga menghasilkan anggur-anggur. Nah, lalu orang kaya ini merekrut, ia mempekerjakan banyak orang untuk melakukan, yaitu menanam, membuat menjadi sebuah kebun anggur. Nah, si orang kaya ini sepakat dengan para pekerja ini, dengan penggarap-penggarap ini, upahnya ya sekian untuk yang punya tanah, sekian untuk para pekerja atau penggarap. Oke. Nah, si orang kaya ini ya memberikan tanggung jawab kepada penggarap-penggarap itu. Sementara itu ia pergi ke luar negeri. Nah, lalu penggarap-penggarap itu mulailah bekerja, mengusahakan lahan yang luas itu menjadi sebuah kebun anggur. Nah, setelah sekian lama kebun anggur itu menghasilkan ya pohon-pohon yang banyak sekali menghasilkan anggur. Wah, si orang kaya raya ini dia memprediksi, wah, sekarang adalah waktu yang tepat. Ini waktunya untuk memanen kebun anggur. Nah, ia menyuruh beberapa orang untuk pergi melihat hasil dari kebun anggurnya. Ya, ia menyuruh orang-orang tersebut untuk memanen. Ya, setelah itu supaya apa? Diberikan kepada orang kaya ini. Orang kaya ini berpikir, wah, saya pasti untung nih. Ya, ini sudah waktunya untuk memanen anggur. Nah, adik-adik, tapi apa yang terjadi adik-adik? Apa yang dipikirkan orang kaya itu ya tidak menjadi kenyataan. Bahkan orang yang disuruh orang kaya itu untuk mengambil sebagian dari hasil kebun anggurnya, orang-orangnya itu adik-adik diapain? Orang-orang itu dipukul adik-adik. Ada yang dilemparin batu, ada yang dibunuh bahkan. Ya, wah, sungguh kelewatan. Ya, para penggarap-penggarap itu. Ya, orang-orang yang mengerjakan itu begitu jahat. Ya, orang suruhan orang kaya itu dibunuh. Ya. Nah, adik-adik, si orang kaya ini mendapat berita tersebut. Nah, waduh,
Ya udahlah. Ia akhirnya coba lagi. Ia menyuruh orang yang lain untuk pergi melihat dan mengambil hasil panen kebun anggurnya. Lalu orang kaya ini mengutus orang lain untuk pergi. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Sama seperti suruhan terdahulu. Ya. Orang-orang tersebut apa? Dibunuh, adik-adik. Ya. Dibunuh. Mereka dipukulin. Mereka dilemparin batu. Waduh. Orang kaya itu mendapat kabar itu lagi. Waduh, gimana ini? Kok penggarap itu begitu jahat ya? Terhadap orang yang saya suruh pergi. Nah, lalu orang kaya ini, ya udahlah. Udah, ini terakhir, jalan terakhir. Saya akan menyuruh anak kesayangan saya untuk pergi. Mungkin penggarap-penggarap itu mereka lebih menghormati daripada orang yang saya suruh sebelumnya. Mereka mungkin lebih menghormati karena anak saya ini anak majikan, ya. Mungkin pikir orang kaya seperti itu. Mereka akan lebih menghormati. Nah, lalu si anak ini pun pergi, anak kesayangan si orang kaya ini. Adik tebak apa yang terjadi dengan anak si orang kaya ini? Sama, adik. Anak orang kaya ini pun sama. Bahkan anak orang kaya ini ia dibunuh. Ya, ia dibunuh. Penggarap berpikir, wah, anak orang kaya ini ya pasti mau mengambil hasil daripada panen anggur ini. Maka ini ahli warisnya nih, maka kita harus bunuh. Dalam pemikiran para penggarap itu. Makanya penggarap-penggarap itu mereka membunuh anak orang kaya ini. Nah, adik-adik, perumpamaan ini ya ditujukan kepada orang-orang ya, orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin Israel pada waktu itu. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak? Ya, kebun anggur itu ibaratnya adalah ya, itu orang Israel. Kemudian penggarap-penggarap itu adalah apa? Pemimpin-pemimpin Israel. Kemudian utusan-utusannya dikirim oleh orang kaya ini, artinya apa? Ibaratnya adalah para nabi. Ya, para nabi. Dan orang kaya ini adalah Allah sendiri, Tuhan Allah. Dan anak orang kaya ini adalah Tuhan Yesus. Jadi perumpamaan itu ya untuk menyindir kepada para pemimpin. Ya. Para pemimpin itu ibaratnya seperti tadi ya, penggarap-penggarap. Mereka yang membunuh para nabi yang diutus oleh Allah. Ya, untuk memberitakan kabar baik kepada orang Israel, tapi dia dibunuh. Nabi-nabi itu dibunuh. Dan anak orang kaya itu adalah Tuhan Yesus. Ia dibunuh oleh para pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Nah, pemimpin setelah mendengar perumpamaan Tuhan Yesus, mereka begitu marah. Mereka ingin sekali membunuh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, melalui pelajaran ini kita lihat ya bahwa misi Tuhan Yesus adalah
menyelamatkan manusia yang berdosa. Misi yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Hanya Dia satu-satunya yang bisa menjalankan misi tersebut. Karena Dia adalah orang yang tepat. Orang yang tidak berdosa. Tidak mungkin orang berdosa menyelamatkan orang berdosa juga. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Dengan cara mati di atas kayu salib. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memperingati Paskah. Ingat adik-adik, bahwa Tuhan Yesus menyerahkan misi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Siapa manusia berdosa itu? Lose adik-adik dan yuk adik-adik semua. Kita adalah orang berdosa. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Ya, Tuhan Yesus datang mati untuk menyelamatkan semua orang berdosa supaya kita yang hidup, kita hidup untuk Tuhan. Kenapa? Kita sudah ditebus dengan mati di atas kayu salib. Kita pun harus hidup. Hidup siapa? Untuk Tuhan. Adik-adik, biarlah hidup kita boleh menjadi terang dan garam. Dengan cara hidup kita menjadi terang dan garam, adik-adik. Sehingga orang lain melihat ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ada kasih Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Adik-adik, ingat, Tuhan Yesus sudah menjalankan misi untuk menyelamatkan kita. Kita pun setelah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita pun harus hidup untuk Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita semua, adik-adik. Baiklah, langsung ajak kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk misi karya keselamatan yang Kau sudah berikan kepada kami. Biarlah kami ingat selalu Tuhan akan misi yang Kau sudah lakukan, yaitu mati di atas kayu salib untuk kami, orang-orang yang berdosa. Biarlah kami hidup bukan untuk diri kami sendiri. Biarlah kami hidup untuk Tuhan yang sudah menebus kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau mati bagi kami dan kami pun mau hidup untuk Tuhan. Terima kasih. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Ya, adik-adik, sekarang kita mempersiapkan persembahan kita. Nah, adik-adik bisa minta tolong sama mama atau sama papa untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja. Atau kalau tidak, adik-adik juga bisa mengumpulkan di rumah dulu. Terus nanti titip mama, papa, titip ya ini persembahan aku, tolong dikasih ke gereja. Apoy juga ya. Iya Lase, Apoy mau berikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang suka mengikuti lomba? Sebentar lagi di bulan April kita mau merayakan peristiwa besar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen.
kita mau merayakan Jumat Agung dan Paskah. Nah, dalam rangka Paskah kita mau mengadakan lomba, yaitu kreasi cerita Alkitab. Seperti ini. Bahan utamanya dari telur. Boleh cangkangnya, boleh cangkang asli atau yang dari plastik, boleh isi telurnya, direbus atau didadar. Nah, adik-adik bisa membuat cerita Alkitab misalnya dengan judul Yesus disalib atau Yesus bangkit atau Yesus gembalaku. Atau adik-adik boleh memilih salah satu dari cerita Alkitab yang terkenal. Syarat dari lomba ini, perhatikan. Yang pertama, adik-adik bisa membuatnya bersama dengan keluarga. Yang kedua, selama proses pembuatan, adik-adik boleh ambil foto atau divideokan. Yang ketiga, setelah selesai, adik-adik menceritakan market yang adik-adik buat dari cerita Alkitab itu dalam bentuk video cerita. Terakhir, dikirim selambat-lambatnya kepada Lause kelas masing-masing pada tanggal 31 Maret 2021. Ada hadiah yang menarik loh. Ayo kita semangat, kita mau bersama-sama merayakan Paskah dan ikuti lombanya. Teman-teman, sekarang waktunya kita membuat aktivitas. It's time quiz. Jawablah pertanyaan berikut ini. Tuliskan dan tunjukkan ke Lause kelasmu masing-masing. Nomor 1, apa itu misi? Yuk, jawab dan tuliskan. Yang kedua, misi apa yang dilakukan Tuhan Yesus di dunia ini? Ayo, apa jawabannya? Tuliskan lagi ya. Nomor 3. Mengapa Tuhan Yesus dapat melakukan misi itu? Nomor 4. Apa perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus pada cerita hari ini? Nomor 5 yang terakhir, tuliskan ayat hafalanmu hari ini 2 Korintus 5 ayat 15. Apakah adik-adik sudah menjawab kelima pertanyaan tadi? Dan apakah sudah menuliskannya? Kalau sudah, mari kita cocokkan jawaban adik-adik dengan jawaban Lause. Oke, kita mulai. Nomor 1, jawabannya adalah misi adalah tugas yang harus dilakukan seseorang. Nomor 2, jawabannya adalah menyelamatkan manusia berdosa. Yang ketiga, jawabannya karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Hanya yang tidak berdosa yang dapat menyelamatkan orang berdosa. Orang berdosa tidak dapat menyelamatkan diri sendiri
ataupun menyelamatkan orang lain dari dosa. Nomor 4, jawabannya adalah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Jawaban nomor 5, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Apakah jawabanmu semuanya benar? Atau ada yang salah? Nah, adik-adik, sampai di sini kuis kita. Kita bertemu lagi dengan kuis-kuis berikutnya atau aktivitas-aktivitas kita yang seru lainnya. Oke? Sampai jumpa. Nah, adik-adik, pengumuman lagi, minggu depan kita ibadahnya melalui Google Meet ya. Adik-adik jangan lupa, nanti kita di sana ketemu sama Lausa-Lausa dan ketemu dengan teman-teman semua. Yeay, ketemu sama Apoy juga. Iya, Apoy juga mau hadir ya? Iya. Iya, ya. Lausa, sekarang ibadah kita sudah selesai. Iya. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa.